Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Fadilah dari SD 19D Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan membuat tugas video mengenai tentang media by utilization. Tugas ini dari mata kuliah pembelajaran berbasis multimedia yang diampu oleh Bapak Andes Saparanis SPD MPD. Media pembelajaran adalah satu komponen penting untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Ada dua cara untuk memperoleh media. Yang pertama, media by design. Artinya, media yang dirancang sendiri. Yang kedua, media by utilization. Nah, media ini artinya kita menggunakan media yang sudah disediakan. Yang akan kita bahas adalah media by utilization. Dalam konteks ini, kita tidak membuat media sendiri, melainkan kita memanfaatkan yang sudah ada. Ada suatu teori yang disebut Assure Model. Nah, Assure Model ini adalah akronim dari masing-masing huruf yang menyusun kata assure ini sendiri. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Analysis of Learner Characteristic. Nah, kita harus pastikan nih, media yang kita buat harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Contohnya jangan seperti ini, misalnya kita membuat media untuk kelas tinggi, tapi malah kita aplikasikan di kelas rendah. Nah, itu tidak sesuai karena karakteristiknya pun berbeda. Yang kedua, ada stage objective. Nah, kita harus menulis tujuan pembelajarannya yang di dalamnya sudah pasti berkaitan dengan RPP. Yang ketiga, select media and materials. Jadi setelah jelas tujuannya apa, baru kita memilih media dan bahan ajarnya. Yang keempat, utilization. Dalam konteks ini, kita harus tahu media yang kita buat ini penggunaannya seperti apa. Yang kelima, require learner response. Ketika media itu sudah digunakan di luar kelas maupun di dalam kelas, kita bisa melihat, mengamati respon peserta didik itu bagaimana terhadap media tersebut. Misalnya yang tadinya senang, atau misalnya bisa jadi bingung, atau misalnya mereka jadi antusias untuk belajar, dan lain-lain. Yang keenam, evaluation. Nah, di evaluasi ini kita bisa melihat bagaimana ketercapaiannya. Cara membuat media by utilization. Yang pertama, menggunakan objek dalam lingkungan. Yang kedua, membeli yang sudah ada. Yang ketiga, meminjam atau menyewa. Yang keempat, mencari sumber dari internet. Kelebihan media by utilization. Yang pertama, hemat waktu. Ini dikarenakan media ini tidak dirancang dengan sendiri. Jadi kita menggunakan yang sudah tersedia. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, hemat tenaga karena kita tidak merancang sendiri. Yang keempat, bisa dijual bebas. Teknik pembelajaran by utilization. Media ini bisa dipakai di dalam kelas maupun di luar kelas. Penggunaan di dalam kelas, contohnya misalnya saat pembelajaran berlangsung, kita dapat langsung menggunakan media yang sudah tersedia. Penggunaan media di luar kelas. Nah, penggunaan media di luar kelas ini ada dua. Yang pertama, secara terprogram dan secara tidak terprogram. Yang pertama, secara terprogram. Nah, secara terprogram ini contohnya misalnya penggunaan radio pada SLTP bebas, atau misalnya lagi penggunaan e-learning di beberapa sekolah di Indonesia. Yang kedua, secara tidak terprogram. Nah, contohnya ini misalnya menonton kaset pendidikan bahasa Inggris atau mendengarkan radio tentang pendidikan dan lain-lain. Nah, tadi sudah kita sebutkan beberapa contoh media by utilization. Tadi ada radio, terus kaset, terus ada lagi seni pertunjukan, koran juga termasuk, televisi termasuk, dan masih banyak lagi.
Adapun media by utilization yang terdapat di dalam masyarakat, contohnya misalnya mengunjungi museum, atau yang kedua studi tour, yang ketiga misalnya mengunjungi tempat ibadah, pasar, pameran, bazar, dan lain-lain. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang media by